Puji Tuhan, Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Baik, pagi ini kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, kasih Tuhan, dan mujizat Tuhan. Karena itu mari kita bersama mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa dan kita percayakan ibadah pada saat ini. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Amin.
Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama dengan Tristianto untuk seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Majapahit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh sukacita yang besar kalau kesempatan yang indah mengawali tahun 2021 di bulan Januari ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan untuk mengawali awal bulan di tahun 2021. Tema yang akan saya sampaikan adalah tentang ketaatan. Saudara, sebelum kita masuk di dalam pembahasan tema kita bawa dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Pada pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dan menyembah-nyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Beracaralah dan berbicaralah pakai hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biar seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan yang disampaikan pada pagi hari ini boleh mencerminkan isi hati Tuhan, sehingga kami semua boleh memperoleh berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati bersama saya katakan, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengawali tahun 2021 kita mau belajar tentang ketaatan. Dan tentang ketaatan kita tidak bisa lepas dari Tuhan Yesus Kristus, yang Allah yang sudah menjelma menjadi manusia, dan Dia menunjukkan ketaatannya kepada Bapa yang mengutus Dia. Kita buka di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah sendiri yang sudah turun ke dunia, sudah mengosongkan dirinya, mengosongkan kealahannya, turun ke dalam dunia, menjadi manusia. Dan di dalam keadaan manusia, Dia tetap taat. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk kita semua. Kita sungguh-sungguh sebagai orang yang diberkati Tuhan karena ketaatan Tuhan di dalam kehidupannya sebagai manusia. Saudaraku, apakah ketaatan yang dilakukan Yesus itu datang begitu saja? Yesus dengan mudahnya mentaati? Enggak. Yesus mengajarkan bahwa ketaatan itu harus kita pelajari. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai 9 demikian dikatakan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus pun belajar bagaimana menjadi taat dari apa yang sudah dideritanya ketika Dia ada di dalam dunia. Untuk apa saudara? Untuk menjadi pokok keselamatan bagi setiap kita orang yang percaya dan mau taat kepadanya. Itulah ketaatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, apa sih konsekuensinya kalau kita tidak taat? Kita sudah tahu dan kita sudah sering membaca firman Tuhan tentang hal ini. Di dalam Roma 5 ayat 19 firman Tuhan katakan demikian. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, saudara. Oleh ketidaktaatan satu orang, yang kita ketahui bersama yaitu Adam. Kenapa Adam? Karena Adam yang diberi mandat oleh Tuhan ketika Hawa belum diciptakan. Saudaraku, oleh karena Adam ini mau mempercayai Hawa, Hawanya mau mempercayai iblis, akhirnya ketidaktaatan satu orang ini yang membuahkan semua orang tidak menjadi berdosa. Saudaraku, bukan hanya Adam. Di dalam firman yang kita baca di dalam Alkitab, kita juga melihat bagaimana Saul tidak taat. Dia mengadakan persembahan sendiri yang harusnya itu dilakukan oleh imam. Apa yang terjadi? Tuhan mencabut segala kekuasaannya, mencabut kepercayaannya kepada Saul dan diberikan kepada Daud. Bagaimana dengan Yunus?
Yunus karena ketidaktaatannya, dia harus masuk ke dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga kita melihat di dalam kitab Raja-Raja bagaimana Elisa mempunyai bujang yang seharusnya menjadi ahli waris kenabiannya dia. Tetapi ternyata bujangnya ini yang bernama Gehazi. Ketika Elisa menyembuhkan Naaman, seorang raja yang kena kusta, dia harus merendamkan diri selama 7 kali. Ketika sembuh dia ingin memberikan persembahan kepada Elisa, ditolak. Apa yang terjadi? Naaman menghampiri dia secara diam-diam, mengambil persembahan-persembahan itu. Akhirnya Elisa mengetahui, dan apa yang dikatakan Elisa di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 27 demikian. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Saudaraku, demikian dahsyat ketidaktaatan itu mempengaruhi kehidupan orang yang tidak taat kepada Tuhan. Gehazi dikatakan dia akan kusta sampai anak cucu. Betapa luar biasa. Anak cucu kita yang gak tahu apa-apa kena dampak dari perbuatan ketidaktaatan kita. Saudaraku, di dalam pekerjaan pun demikian. Kalau kita tidak taat melaksanakan tugas yang sudah diberikan kepada kita, contoh di dalam sebuah produksi, kalau dikatakan bahwa kalau mencetak plastik itu harus suhunya 170 derajat misalkan, tetapi kita melakukannya hanya 150 derajat, apa yang terjadi? Produksi gagal, buyar. Dan kalau satu produksi gagal, maka hal-hal lain yang dilakukan setelah produksi itu pasti akan terhambat juga. Ini yang terjadi, saudaraku. Maka kita harus belajar taat seperti Yesus yang sudah mengajarkan di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar taat, tapi kita juga tahu, saudaraku, kalau misalkan ada pertanyaan, apakah kalau sudah taat kita selalu diberkati Tuhan, kita selalu mendapat hal yang baik? Enggak juga, saudaraku. Ya. Di dalam ketaatan itu juga mempunyai konsekuensi negatif. Saudara, memang di dalam ketaatan itu tidak selamanya ketika kita taat mulus saja jalan kehidupan kita, enggak. Tapi ada konsekuensi negatif yang terjadi di dalam kehidupan kita. Misalkan, atau saya ambil contoh, Yesus karena ketaatannya dia harus mati di atas kayu salib, saudaraku. Tapi apa dampak yang baik bagi setiap kehidupan umat manusia? Karena dia mati terpaku di atas kayu salib, darahnya tercurah membasuh seluruh dosa umat manusia, dan kita semua yang percaya kepadanya diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, tetapi kita juga memperoleh Roh Kudus yang menyertai seluruh kehidupan kita untuk kita berjalan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita juga mengetahui, saudaraku, bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego ketika dia taat kepada Tuhan. Dia menyembah hanya kepada Tuhan. Dan dia katakan, apapun yang terjadi, dia tidak akan menyembah dewa tuanku, dan dia tidak akan menyembah patung tuangan yang dari emas yang tuanku buat. Saudaraku, apa yang terjadi ketika dia taat? Dia tidak langsung dipuji-puji, enggak, dia ditangkap, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, dia dihukum. Tapi apa yang terjadi, saudara? Pada hasil akhirnya Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong mereka. Bersama-sama di dalam tungku api itu, akhirnya mereka diselamatkan. Saudaraku, Sadrak, Mesak, Abednego diselamatkan Tuhan karena ketaatannya. Apakah di dalam pekerjaan juga terjadi demikian? Ya, saudaraku. Kalau kita bekerja, kita taat pada peraturan perusahaan, kita melakukan segala sesuatu sesuai aturan, justru malah banyak teman-teman kita yang tidak suka sama kita. Mereka malah iri, malah dengki kepada kita karena seolah-olah sedikit-sedikit aturan, padahal itu yang harus kita kerjakan.
Kita banyak dimusuhin orang, tetapi apa dampak yang sudah kita lakukan karena kita taat? Kita mendapatkan promosi, kita memperoleh jabatan, kita memperoleh kenaikan pangkat, kenaikan gaji. Itu yang terjadi meskipun kita banyak dimusuhin orang. Demikian juga saudaraku, ketika kita melayani Tuhan, kita melayani di rumah, kita mau melayani Tuhan, kita membawa berita bahwa jangan ada yang binasa, keselamatan hanya pada Tuhan Yesus. Banyak lingkungan kita yang mencemooh kita. Wah, haleluya, lewat haleluya. Saya pernah mengalami hal semacam itu, saudara. Tapi apa yang terjadi ketika kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, melayani Dia dengan sungguh-sungguh? Ternyata yang terjadi adalah kehidupan kita diberkati Tuhan. Itu hasil akhir yang luar biasa. Demikian juga ketika pemerintah menginstruksikan supaya setiap kita melakukan 3M. Masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saudaraku, kalau kita mau taat, pasti kita terhindar dari COVID. Malah mungkin ada yang bertanya, apa pemerintah harus ditaati? Di dalam Titus pasal 3 ayat 1 firman Tuhan katakan demikian. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Saudaraku, pemerintah pasti menginstruksikan untuk perbuatan baik supaya kita terhindar. Ya. Maka saudaraku, ketaatan itu penting. Ada orang yang bertanya, sebetulnya taat itu apa ya Pak? Kalau kita membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia, KBI, ketaatan taat adalah setia dan tidak berlaku curang. Maka pada pagi hari ini saya serukan, taatilah orang tuamu, taatilah pemimpinmu, yang terlebih taatilah kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Kita melihat ya, di dalam Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham taat karena apa? Percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah. Demikian juga kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang kita kenal sekarang, yang menjadi juru selamat kita. Saudaraku, di dalam 1 Petrus 1 ayat 2 dikatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu, atas kita semua. Saudaraku, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 3 ayat 36 juga dikatakan demikian. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh mengawali tahun 2021, kita harus belajar bagaimana kita taat kepada Tuhan, kepada Allah kita. Kita sudah memperoleh tugas untuk menjadikan semua orang tidak binasa. Jangan ada yang binasa. Dan kita mau melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, memberitakan kabar sukacita bahwa keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan kita mau taat di dalam kehidupan kita, dan kiranya apa yang sudah kita kerjakan, yaitu ketaatan mengawali tahun ini, boleh memimpin kita di dalam seluruh kehidupan kita di tahun 2021 ini, supaya kita bisa berjalan di dalam ketaatan bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, boleh memberkati semuanya, kita semuanya, baik kita yang ada di tempat gereja maupun saudara-saudaraku yang dikasih yang menyaksikan tayangan ini pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami sudah belajar pagi hari ini tentang ketaatan, bagaimana kami melihat oleh karena ketidaktaatan semua orang telah berdosa. Dan kami juga percaya karena ketaatan Tuhan. Ketaatan Tuhan Yesus yang boleh mati di atas kayu salib, boleh menyelamatkan semua orang. Oleh karena satu orang itu, semua orang diselamatkan. Bapa di surga, kami belajar bagaimana ketaatan itu membawa konsekuensi negatif dalam kehidupan kami. Tetapi kami juga mengetahui bahwa bahwa ketaatan itu Tuhan juga pada akhirnya membawa konsekuensi yang positif di dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami taat, Kau akan beracara melakukan segala sesuatu dengan leluasa. Kami boleh melakukan segala perintah dan firman-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau taat kepada orang tua kami. Kami mau taat kepada pemimpin kami. Dan terutama kami mau taat kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Bapa, kehidupan kami berada di dalam tangan yang tepat. Kehidupan kami berada di dalam pimpinan dan tuntunan yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyertai dan memimpin kehidupan kami bersama dengan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Hamba serahkan sepenuhnya segala sesuatunya, biarlah Roh Kudus sendiri menyempurnakannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran ini Tuhan, dalam setiap kehidupannya, supaya di tahun 2021 ini mereka boleh belajar taat dan kehidupan mereka boleh Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Timotius Afroso yang mengembalakan umat-Mu GIA Majapahit ini Bapa. Biarlah hikmat marifat-Mu, penyertaan-Mu, urapan-Mu turun atasnya, memberkati di dalam kehidupan keluarga besarnya dan juga di dalam kehidupan pelayanannya, dan boleh membawa umat-Mu semakin dekat, semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akhiri ibadah kita secara online pada saat ini, dan baiklah kita akan kembali kepada keluarga kita, aktivitas kita, dan rencana kita pada hari ini. Sekali lagi mengangkat kedua tangan di hadapan Bapa. Maka sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah engkau kepada aktivitasmu, rencanamu pada hari ini, dan kiranya kemurahan Tuhan itu akan selalu memeliharakan, dan biarlah wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan engkau boleh tampil bersinar oleh kemurahan Allah Bapa, dan berkatnya Kristus akan selalu berdiam di dalam hatimu, keluargamu, rumah tanggamu, dan engkau dibuatnya menjadi berhasil. Dan biarlah oleh Roh-Nya yang kudus akan selalu memimpin, menuntun, menghiburmu mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin.